Literasi politik mengacu pada sebuah proses mengenai penyatuan komunitas-komunitas yang berbeda dari masyarakat hingga wilayah yang dimaksud ke dalam sebuah organisasi politik dengan mencapai tujuan untuk hidup berdampingan. Ada pula tipe-tipe integritas politik sebagai berikut. Yang pertama, proseduralis. Dalam pandangan proseduralis, perbedaan moral dan budaya yang signifikan sulit untuk digaungkan. Hal yang ditekankan dalam komponen ini adalah memperjuangkan kestabilan dan keharmonisan. Yang kedua ialah asimilasionis kemasyarakatan, menyatakan bahwa kesatuan komunitas politik terletak pada budaya yang sama-sama dimiliki. Yang ketiga, Millet. Menurut cara pandang Millet, manusia dideskripsikan sebagai makhluk budaya yang paling penting di antara makhluk lainnya yang diletakkan pada komunitasnya. Struktur kekuasaan. Ada sebuah pertimbangan yang kuat untuk melestarikan sistem hak-hak mendasar dalam masyarakat multikultur. Konstitusi harus mengarah pada integritas positif yang didasari pada martabat dan status yang setara bagi seluruh masyarakat multikultur, dengan memeriksa ekses popularisme dan kembali meyakinkan kaum minoritas bahwa klaim-klaim atas kesetaraan dan keadilan tidak tergantung dari perilaku politik normal serta memberikan dasar minimum untuk persatuan bangsa, menentukan batas-batas keanekaragaman minoritas kultural dan menentukan batas-batas keanekaragaman kaum minoritas kultur, dan mengstrukturkan perdebatan politik menyangkut praktek-praktek kaum minoritas dengan memberikan kepercayaan diri kepada kaum minoritas. Berikutnya ada tentang keadilan. Dalam masyarakat multikultur, negara merupakan sumber persatuan, memberikan fokus bagi kehidupan bersama yang dimiliki masyarakat, dan diharapkan dapat memberi contoh untuk mengatasi prasangka-prasangka dan pandangan-pandangan komunal yang sempit. Sebagai satu-satunya sumber keadilan yang aman dan legal dalam masyarakat, negara perlu meyakinkan masyarakat untuk memperoleh kesetaraan perlakuan dalam seluruh bidang kehidupan, seperti contohnya pekerjaan, keadilan dalam tindak kriminal, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan umum. Hak-hak kolektif. Hak kolektif dapat diperoleh dengan dua cara: hak-hak kolektif derivatif dan hak-hak kolektif premier. Hak-hak derivatif adalah hak-hak yang bisa dikumpulkan oleh individu atau hak-hak yang dapat menyatukan individu. Sedangkan hak-hak kolektif premier merupakan hak-hak yang bersifat khusus. Berikutnya ada kebudayaan umum. Sama seperti masyarakat lain, masyarakat multikultur memerlukan suatu kebudayaan yang dimiliki bersama secara luas untuk mempertahankannya. Dalam masyarakat multikultur, kebudayaan akan terus-menerus saling bertemu. Untuk memfasilitasi kemunculan kebudayaan umum yang terbentuk secara multikultur di lingkungan masyarakat multikultural yang besar, wilayah publik dan pribadi perlu mendorong adanya interaksi antar budaya. Ketika wilayah pribadi dan publik menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi interaksi antar budaya yang sederajat dengan bantuan dan campur tangan pemerintah yang sah, yang mungkin tempat dalam masyarakat berbeda, kebudayaan umum yang terbentuk secara multikultur nantinya akan berkembang dengan baik. Selain itu, ada yang namanya pendidikan multikultural, yang direpresentasikan sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia dengan menghargai pluralitas dan heterogenitasnya, di mana hal ini merupakan konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan bangsa. Nah, pendidikan multikultural pada dasarnya dibentuk sebagai kritikan terhadap sistem pendidikan yang Eropa-sentris, di mana didominasi oleh monokultur. Monokultur sendiri hanya mengacu pada budaya tunggal yang telah diyakini oleh penduduk dan pemerintah untuk dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kehidupannya. Pendidikan yang menganut sistem monokultur jelas membatasi ruang berpikir masyarakat dalam memahami budaya lain, karena hanya satu budaya saja yang diperkenalkan. Selanjutnya,
Ada yang namanya syarat keberhasilan. Di sini dijelaskan, sebuah masyarakat multikultur cenderung berada dalam kondisi yang stabil, kohesif, dan hidup nyaman apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi, yang pertama, sebuah struktur kekuasaan yang dibentuk harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Yang kedua, adanya hak-hak konstitusional yang dapat diterima secara kolektif. Yang ketiga, negara harus bersifat netral dengan tidak memihak kelompok tertentu dan bersifat adil. Dan yang terakhir adalah terciptanya kebudayaan umum yang terbentuk secara multikultur dan diimbangi dengan pendidikan multikultur yang memadai, serta pandangan identitas nasional yang plural dan inklusif. Kemudian, pada topik pembahasan yang terakhir, ada identitas nasional. Identitas nasional dapat dikatakan sebagai penguat dalam menyatukan masyarakat multikultural, karena dapat membangkitkan energi positif dalam rangka membangun sikap toleransi yang tinggi dan saling memiliki rasa kebersamaan yang sama. Sebuah identitas nasional perlu memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setiap individu tidak boleh mengalami unsur yang bersifat paksaan dalam memasuki struktur politik, dan mampu melebur namun tetap memiliki jati dirinya sendiri. Anggota masyarakat multikultur harus memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari kelompok-kelompok etnis, agama, dan kebudayaan yang berbeda, dan tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan masalah. Namun, hal ini dapat diatasi dengan berpedoman pada nilai yang terkandung di dalam identitas nasional sebagai komunitas yang sama-sama sah dan berharga di mata Tuhan.